Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Bella Mariana dengan NIM 1710112238. Saya merupakan mahasiswi jurusan S1 Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum penelitian saya untuk mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Di sini saya mengambil judul pengaruh fee audit, pengalaman audit, dan time budget pressure terhadap kualitas audit. Yang pertama kali kita bahas adalah latar belakang. Latar belakang ada dua, yaitu fenomena dan gap research. Yang pertama kali kita bahas adalah fenomena. Perusahaan nasional dan multinasional berkembang sangat pesat di zaman sekarang ini. Perusahaan menggambarkan kinerjanya melalui laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Menurut Kashmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode ke depannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi laporan keuangan perusahaan. Menurut Indarto, tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip-prinsip yang berlaku wajar sesuai prinsip akuntansi. Lalu, fee audit menurut Mulyadi merupakan fee yang diterima atau bayaran yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah berupa fee audit. Dalam penelitiannya, Hosset et al. Dalam Hartadi menemukan bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif fee yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsensi resiprokal yang akan mereduksi kualitas laporan auditan. Tindakan ini menjurus kepada tindakan yang mengesampingkan profesionalisme akan menurunkan kualitas audit. Menurut Puhur dalam Mabruri dan Winarna, pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Pengalaman adalah salah satu kunci dalam keberhasilan seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Seorang auditor harus memiliki dua keahlian, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan dan pengalaman. Dari kedua keahlian tersebut, maka perusahaan akan dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Lalu, menurut Pratama dan Merkusiwati, auditor harus memiliki perencanaan yang memadai mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama pekerjaan lapangan. Di dalam perencanaan ini, ditetapkan suatu anggaran waktu yang disebut dengan time budget. Time budget akan menjadi dasar argumen tentang alasan mengapa biaya audit harus dikurangi terkait pendeknya waktu pelaksanaan audit. Bila terdapat tekanan time budget atau time budget pressure, akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit. Tekanan ini mengakibatkan berkurangnya kepatuhan auditor untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam proses audit. Lalu, audit eksternal berperan sebagai pihak ketiga yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan dalam teori agensi. Hasil audit yang dibuat auditor akan digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, maka diperlukan kualitas audit yang baik. Menurut Himawan dan Emarila, kualitas audit adalah proses pemeriksaan sistematis sistem mutu yang dilakukan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit. Dari pengertian kualitas audit di atas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor dituntut untuk memberikan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam bentuk laporan audit yang berkualitas dengan mempertahankan berbagai atribut kualitas audit. Lalu latar belakang yang kedua ada gap research. Gap research yang saya ambil di sini ada 4 jurnal. Yang pertama, jurnal milik Muhammad Ali Ibron, Triwidya Stuti, dan Amilin pada tahun 2017 dengan mengambil sampel Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan alat uji regresi linear berganda. Variabelnya, pengalaman auditor hasilnya signifikan,
Pengetahuan audit hasilnya signifikan, independensi hasilnya tidak signifikan. Lalu jurnal kedua yang saya ambil adalah milik Ninik Andriani tahun 2017 dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2015 dengan alat uji regresi linear berganda. Variabelnya fee audit hasilnya signifikan, kualitas audit hasilnya signifikan, audit tentur hasilnya tidak signifikan. Lalu yang ketiga, jurnal milik Vinda Tri Septiana Putri, Abdul Halim, dan Retno Wulandari pada tahun 2016 dengan mengambil sampel 95 auditor yang ada di KAP Kota Malang dengan alat uji regresi linear berganda. Variabelnya fee audit hasilnya signifikan, pengalaman hasilnya signifikan, penyelesaian audit hasilnya signifikan. Lalu jurnal terakhir atau jurnal yang keempat milik Susmiyanti dan Diana Rahmawati tahun 2014 dengan mengambil sampel 58 auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di Yogyakarta dengan alat uji regresi linear berganda. Variabelnya fee audit signifikan, time budget pressure hasilnya signifikan, kualitas audit hasilnya signifikan. Lalu Rumusan masalah yang pertama, apakah fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? Lalu yang kedua, apakah pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? Lalu yang ketiga, apakah time budget pressure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui apakah fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah time budget pressure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Manfaat penelitian yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya agar topik ini bisa dikembangkan. Lalu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang kualitas audit dan diharapkan dapat memberi informasi kepada investor tentang laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor agar dapat membuat keputusan. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa kontak saya melalui email yang tertera di slide ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.